Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله, di awal khutbah ini khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena takwa merupakan pondasi dalam menghadapi berbagai ujian. Takwa merupakan pondasi dalam menghadapi berbagai cobaan. Takwa merupakan solusi, merupakan jalan keluar dari berbagai permasalahan, berbagai problem yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Ibadallah, ketahuilah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi semua yang memasuki kehidupan ini Allah pasti akan mengujinya, siapapun dia, baik ia adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang kufar
semuanya akan diuji oleh Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT lebih mengkhususkan orang-orang mukmin. Allah mengkhususkan ujian bagi orang-orang mukmin sebagaimana dalam firman-Nya. Allah SWT berfirman, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? An yaqulu amanna, mereka mengatakan saya beriman, wa la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah? Jawabannya tentu tidak. Bahkan mereka akan diuji, dan semakin kokoh imannya maka akan semakin kuat, semakin besar ujiannya. Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u summa as-salihuna summa al-amthalu fal-amthalu minan nas. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para anbiya, para nabi, karena mereka adalah orang yang paling mulia, paling kuat imannya, maka ujiannya pun paling berat. Summa as-salihun, kemudian orang-orang saleh setelah mereka. Summa al-amthalu fal-amthalu minan nas, kemudian orang-orang semisal mereka, kemudian semisal mereka dari kalangan manusia. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, seseorang itu akan diuji oleh Allah berdasarkan kadar keimanannya. Fa in kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi, apabila imannya kuat, imannya kokoh, maka akan diuji dengan ujian yang berat seperti para anbiya. Wa in kana fi imanihi riqqatun khuffifa anhu, akan tapi apabila imannya lemah, maka ujiannya pun akan diringankan. Ibadallah, akan tetapi meskipun demikian, meskipun Allah SWT berjanji dalam Al-Quran dan juga Rasulnya mengabarkan bahwasanya orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan imannya. Akan tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu seberat apapun ujian yang akan mereka rasakan, di sana ada jalan keluar, di sana ada solusi dari ujian atau cobaan tersebut. Dan tentunya jalan keluar tersebut, lagi-lagi Allah tegaskan, jalan keluar tersebut hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah, pasti Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari kesulitannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu yaj'al lakum furqana, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan menjadikan kalian furqan. Makna furqan di sini sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa al-furqan di sini adalah al-makhraj, yaitu jalan keluar dari permasalahannya. Dan ibadallah, ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin diuji oleh Allah SWT, sekian lama diuji dan belum juga mendapatkan jalan keluar, jalan solusi dari ujian tersebut, itu artinya bahwa di sana ada kesalahan, ada yang salah pada ketakwaannya. Karena Allah SWT dalam ayat yang kita bacakan tadi telah menjamin, bagi siapa yang bertakwa,
niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Ketika ada seorang yang diuji oleh Allah SWT, namun ia belum juga mendapatkan jalan keluar, solusi dari ujian tersebut, maka hendaknya ia mengintrospeksi diri. Ada apa ya dengan dirinya? Apakah ia telah benar-benar menjalankan ketakwaan dengan sebenar-benarnya atau tidak? Karena Allah SWT ya, telah berjanji untuk memberikan jalan keluar padanya. Ya. Dan dalam ayat ini Allah berfirman, "Waman yattaqillah." Siapa yang bertakwa kepada Allah. Kata man di sini, ya, man di sini berarti umum, min siyaghil umum. Man ini memiliki arti yang umum. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, selama ia bertakwa kepada Allah SWT sebenarnya takwa, maka niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari segala permasalahannya. Permasalahan apa? Permasalahan apa saja. Karena dalam ayat ini tidak dikhususkan pada masalah-masalah tertentu, maka bisa kita simpulkan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi siapa yang bertakwa, ya, dari permasalahan apa saja yang ia hadapi. Dan termasuk permasalahan perekonomian, ya, yang tentunya di akhir-akhir ini, ya, di zaman ini, ya, kondisi perekonomian semakin sulit, ya. Banyak orang yang sering, ya, mengeluh, ya, dalam menghadapi permasalahan perekonomian. Maka syariat Islam, ya, memberikan dua sebab, ya, agar kita, ya, atau siapa saja bisa keluar dari permasalahan perekonomian ini. Sebab pertama adalah sebab yang berkaitan dengan dunia, yaitu dengan bekerja. Dan sebab kedua adalah berkaitan dengan ukhrawi, dengan akhirat, yaitu dengan takwa. Siapa yang menggabungkan dua sebab ini, antara iman, antara takwa, ya, dan kerja keras dalam mencari nafkah, mencari rezeki, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan dari sisi perekonomian, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ihris ala man fa'uka wasta'in billah wala ta'jaz." Ihris ala man fa'uka, bersemangatlah, bergegaslah terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat bagimu. Termasuk dalam hal ini adalah bekerja, ya, mencari nafkah untuk menafkahi anak istri, ya. Maka kita harus bersemangat, ya, dan bekerja. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, ya, dengan takwa tadi, ya, dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah semampu kita, menjauhi segala larangan-larangannya. Wala ta'jaz, dan janganlah kalian lemah, ya. Karena sebagian manusia hanya memfokuskan pada sebab yang pertama tadi, ya, yaitu bekerja saja, ya, bekerja, ya, tanpa memperhatikan urusan akhirat, tanpa memperhatikan ketakwaannya kepada Allah. Sementara ketakwaan ini merupakan salah satu sebab, ya, agar ia mendapatkan rezeki, ya, sebagaimana firman Allah, ya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, bertawakal tentunya setelah berusaha, ya, bekerja, kemudian bertawakal kepada Allah, maka Allah akan
mencukupkannya. Ya. Jadi inilah solusi ya agar kita bisa keluar dari permasalahan ini. Ya. Ibadallah, sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang mukmin, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya takwa ini akan mendatangkan rezeki kepada kita. Bahwasanya yakinlah takwa, dengan takwa ya rezeki itu akan datang. Ini adalah janji Allah. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan wallahu yarzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis salati. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk mendirikan salat. Tentunya ketika kita memerintahkan orang lain untuk melakukan salat, menegakkan salat, kita harus memulai dari diri kita dulu. Ya. Kita lakukan salat. Ya. Kita tegakkan salat 5 waktu pada waktunya. Kita laksanakan salat tersebut dengan berjamaah di masjid, karena kita adalah laki-laki. Ya. Kemudian kita perintahkan keluarga kita, anak kita, ya, istri kita untuk mendirikan salat. Ketika mereka tidur, bangunkan mereka. Ketika mereka lalai, lupa, sibuk dengan pekerjaan, maka ingatkan mereka. Wastabir ala dzalik, dan bersabarlah dalam menjalankan salat, menjalankan ketaatan. La nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, tidak menginginkan dari ibadah yang kamu lakukan, yang kalian lakukan itu rezeki, manfaat, faidah. Nahnu narzuquk. Justru kamilah yang memberikan kepada kalian rezeki. Ya. Nahnu narzuquk. Kamilah yang memberikan kalian rezeki. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu, ya, solusi, jalan keluar itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka wahai para orang tua, para suami, maka marilah ya ingatkan istri kita, anak-anak kita, ya, agar senantiasa menjaga salatnya. Ya. Jangan sampai dikarenakan sibuk mencari rezeki, karena dikarenakan pekerjaan kita melupakan salat. Ya. Jangan sampai meninggalkan salat dengan alasan sibuk bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ya, sehingga meninggalkan salat, ya. Sementara Allah lah yang memberikannya rezeki, ya. Allah lah yang menjaminnya. Siapa yang menjaga salat, maka Allah akan menjamin rezekinya, ya. Dan ini adalah janji Allah. Jadi jangan sampai kerja itu menjadi alasan, ya. Jangan sampai kerja menjadi alasan untuk meninggalkan. Justru harus digabungkan, ya, antara berusaha, ya, bekerja, bertawakal kepada Allah, dan menjalankan seluruh ketaatan kepadanya. Dan itulah, ya, dan jika dua hal tersebut dilakukan, maka Allah akan memberikan solusi, ya, menjadikan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang ia hadapi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. عباد الله, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Lau anna ahlul qura, jika seandainya penduduk suatu negeri amanu, mereka itu beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka niscaya Allah akan menurunkan kepada negeri tersebut berkat, keberkahan, rezeki dari langit dan dari bumi. Ini adalah janji Allah. Dan bisa jadi ada suatu negeri yang dimana negeri tersebut adalah negeri yang gersang, yang tandus, kering, yang tumbuh-tumbuhan di sana sulit untuk tumbuh, ya. Akan tetapi kita dapatkan rakyat dari negeri tersebut mereka hidup aman, makmur, sentosa. Itu bisa jadi disebabkan karena ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Dan bisa jadi di negara lain, ya, atau di negeri lain, negeri yang subur tanahnya, ya, buminya, hasil buminya melimpah ruah, ya, tambangnya di mana-mana, ya. Akan tetapi di negeri tersebut, ya, rakyatnya banyak yang miskin, banyak kelaparan, ya, banyak yang sengsara, kehidupannya sulit, ya. Bisa jadi hal itu karena disebabkan dikarenakan kemaksiatan yang merajalela di negeri tersebut. Adanya korupsi yang di mana-mana, ya, sehingga Allah mengangkat, ya, rezeki mereka. Untuk itu, ibadallah, marilah, ya, kita perbaiki diri kita pribadi. Marilah, ya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa mulai dari diri kita masing-masing. Kita perbaiki diri kita, ya. Kita laksanakan seluruh perintah-perintah Allah semampu kita. Dan perintah yang paling agung, ya, adalah mentauhidkannya, ya, mengesahkan Allah SWT dalam hal ibadah. Kita melaksanakan ibadah hanya untuk Allah semata, ya. Kemudian dirikanlah salat, ya, pada waktunya secara berjamaah, karena salat sebagaimana Imam Ibnu Katsir mengatakan mendirikan salat itu adalah termasuk jalan, ya, sebab untuk mendapatkan rezeki, ya. Kita perintahkan kepada keluarga kita, anak-anak kita untuk mendirikan salat secara berjamaah. Ketika bulan Ramadan datang, ya, kita laksanakan puasa Ramadan. Bagi yang memiliki harta yang berlebih, maka keluarkanlah zakatnya, dan seterusnya. Dan di sisi lain, marilah kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dan larangan yang terbesar itu adalah menyekutukannya, ya. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan, hal-hal yang diharamkan Allah, mari kita jauhi semua, ya. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan solusi bagi kita semua, ya, memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Allah akan menjamin rezeki kita, sebagaimana Allah menjamin rezeki jin, ya, ketika mereka bertakwa, ya. Allah berfirman dalam surat Jin, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka itu para jin istaqamu, mereka istiqamah di jalan ketaatan kepada Allah,
la asqainahum ma'an ghadaq, niscaya kami akan berikannya air yang sejuk, yaitu rezeki yang banyak. Jika jin saja Allah jamin rezekinya karena jin bertakwa kepada Allah dan istiqamah di jalan tersebut, maka manusia pun akan demikian. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم واستسمعون. أقيموا الصلاة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة